Apa suara saya jelas, Kak? Halo, Assalamualaikum. Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita ya, yaitu Tamhidi, Syair Tamhidi. Apa semua sudah punya kitabnya? Belum, Ustazah. Masih pemasanan, masih proses pemasanan, Ustazah. Proses belum pengiriman. datang. Belum datang ya? Iya. Ya. Baik. Bentar. Yang udah nulis alifun qala Allah sam'an ta'ah ya Allah, ya. Huruf alif berkata, Allah berfirman, saya taat, saya mendengarkan, saya taat ya Allah. Nah, di sini huruf alif dan hamzah beda ya, akhwat ya. Huruf alif merupakan huruf yang selamanya mati, dan huruf hamzah bisa menerima harokat, ya. Namun di zaman dahulu itu huruf alif ini dipakai sebagai huruf hamzah ya, di zamannya di zaman penulisan ya, sebelum Utsmani ya, ketika belum ada hamzah, maksudnya sebelum ada hamzah, karena hamzah ini di apa pada masanya Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi, hadir pada masanya Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi. Jadi Al-Quran penulisannya zaman dahulu ketika belum ada hamzah menggunakan alif. Nah, baik, izinkan saya share file ya. Tapi di sini saya akan membahas sedikit makhrajnya alif di mana, kemudian sifat-sifatnya apa ya, akhwat ya. Yang pertemuan yang sebelumnya belum saya bahas. Insyaallah akan saya bahas sekarang, mungkin sedikit. Langsung ke layar ya. Ini ya. Nah, di sini bentuknya alif nih seperti ini ya. Kemudian huruf alif dalam hukum tajwid itu, dalam tajwid ya, dalam maksudnya dalam membaca Al-Quran, huruf alif itu digunakan sebagai hukum-hukum mat ya, yang dimana hukum matnya itu 2 harokat ya, disandarkan pada bacaan yang berkadar 2 harokat ya. Huruf alif dalam hukum tajwid disandarkan pada bacaan yang berkadar 2 harokat yang dikenal dengan bacaan mad tabi'i. Mad
bermakna panjang. Tobi'i itu kebiasaan sebenarnya ya. Maksudnya tobi'i ini secara istilahnya dijadikan 2 harokat karena kalau misalkan kebiasaan orang Arab itu mufrad ya, misalkan kita buntaknya itu 2 harokat. Jadi meskipun nanti di dalam bacaan Al-Quran, dalam membaca Al-Quran itu ada yang memang asli suku kata mufradnya itu memang 2 harokat, maka tidak boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat kalau tidak berjumpa dengan hamzah. Karena kalau berjumpa dengan hamzah itu nanti kaidah kiroatnya ya, seperti itu. Nah, contohnya malasa. Nah, mahrajnya di mana? Mahrajnya alif. Mahrajnya alif di al-jauf ya. Di bagian rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka. Nah, meskipun di sini contohnya ada mim ya, mimnya ada alifnya, maka nggak boleh masuk ke khoisum suaranya. Harus ke tenggorokan ya. La, sa, seperti itu ya. Nggak boleh nggak boleh seperti itu ya. Karena apa? Karena sudah kemasukan alif, di mana alif ini bermahrajkan al-jauf, yang di mana suaranya ini harus keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Adapun huruf mat ada 3 ya. 1 alif sebelumnya fathah. Kemudian yang kedua, ya mati sebelumnya kasroh. Yang ketiga, waw mati sebelumnya dhammah. Jadi setiap ada huruf-huruf mat, maka disebut bacaan mad tabi'i yang huruf-huruf mat. Kalau ada huruf mat ya, karena huruf-huruf mat itu tadi 3 ya, asalnya 3. Alif ya, gandengannya sama fathah. Ya mati gandengannya sama kasroh, waw mati gandengannya sama dhammah. Nah, nanti ketiga huruf mat ini bisa panjangnya bisa lebih dari 2 harokat ketika bertemu dengan hamzah. Ya, tapi huruf asalnya itu apa? Hukum asalnya adalah mad tabi'i. Nah, seperti yang di sini, alifun qala Allah sam'an ta'ah ya Allah. Allah berkata, kita mendengar, kita taat kepada Allah. Ya. Jadi, sebentar kita bahas hukumnya dulu ya. Misalkan apa? Coba dicari hukum-hukum apa bacaan mad tabi'i. Siapa yang bisa? Tolong. Dalam ayat Al-Qur'an. Coba dipraktekkan. Ada yang pegang mushaf? Barangkali silahkan. Yang ada bacaan mad tabi'i. Yang Ada Ustazah. Oke. Boleh disebutkan halamannya langsung atau suratnya biar kita sama-sama menyimak. 343 surah Al-Mu'minun ayat 18. Halaman berapa? Halaman 343. 343. Ya, silakan. Coba yang pegang mushaf. Halaman 343. Ya. Ya, paling atas. Ya. Wa anzalna. Ya, terus lanjutkan. Satu ayat boleh. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa'askanna. Terus? Inna ala zahabim bihi laqadirun. Bagus, Ahsan. Cuman nanya di sini lebih bersih lagi dari khaisum ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar. Nah, coba mana yang mad tabi'i yang mana kira-kira? Coba disebutkan dulu di ayat 18 ini. Wa anzalna. Nah, terus mana lagi? Minas sama'i ma'an biqadarin fa'askanna. Terus ada lagi? Fil ardi, cuman ini kan ada alif lam komariah, jadi apa hilang. Wa inna Terus? ala Mm-mm. zaha
Mm-mm. Lako. Mm-mm. Udah. Masya Allah. Apa Ahsan. diulang? Coba diulang lagi. Wa anzalna. Jangan masuk hidung. Suara khoisumnya pas nun. Pas nun mat. Coba diulang lagi. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ardh. Nah, faaskan nahu. Nanya 2 harokat saja. Jangan terlalu panjang. Coba diulang lagi dari faaskan nahu. Fa'askannahu fil ardi wa inna ala zahabim bihi laqadirun. Nah, ini masih ikhtilaf. 2 harokatnya tidak seimbang dengan wa anzalna tadi. Harus seimbang semua. Hati-hati ketika ada gunnah. Di sini gunnahnya yang panjang. Yang sangat panjang. Ya, bukan nanya. Kebanyakan gunnahnya ini panjang, sangat panjang. Terus tobi'inya, mada tobi'inya ikut dipanjangkan. Lebih Ya, dari ya. 3 huruf. Wa inna coba diulang dari wa inna ala dahabin. Wa inna ala zahabin bihi laqadirun. Bihi, hati-hati bihi, 2 harokat saja. Wa inna ala zahabin bihi laqadirun. Ya, ahsan, mumtazah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallah, jazakallah khair. Ya, siapa lagi yang pegang mushaf? Silahkan. Ana Ustazah. Langsung disebutkan halamannya. Siapa Kak namanya Kak? Nur Sofia. Ya, silakan Kak Nur Sofia, halaman berapa? Halaman 582. Oke, Surah tafadhol. Abas An-Naba. An-Naba. Naam. Pada ayat 4. Ayat Kalla saya alamun. kalla la 2 harokat, jangan terlalu panjang. Kalla saya alamun. Masya Allah, mumtaz. Ahsanti, barakallahu fiik. Kak Nur Sofia. Kak Nur Sofia ya? Benar gak? Iya Ustazah. Ya. Nah, selanjutnya silakan. Siapa? Bolehlah baca semua nanti. Apa? Pegang mushaf semua ya. Oke. Selanjutnya siapa? Dibuka mic-nya. Udah kasih nomor tuh. Ulang lagi. Silakan selanjutnya. Selanjutnya saya Ustazah Aryati. Ya, silakan halaman berapa? Halaman 591 surat Al-A'la. Ya, silakan. Ya. Ayat 7. Illa masya Allah. Latun, bukan la. Mana Illa yang mad tabi? yang lanya. Illa Oke. ma Mm-mm. ma matobi'i juga. Ya, 2 itu Ustazah. Ya. Kemudian lanjutkan sampai selesai satu ayat itu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Masya Allah. Punya atau bi'i. Ya. Bukan, itu masuk mad silah ya. Nah, Tapi nggak apa-apa, dilewati aja. Terus? Wama, ma-nya juga matobi'i. Yakhfa, Ya. fa-nya juga matobi'i. Bagus, Masya Allah. Yang tadi mad silah itu mad silah mad silah qasira atau mad silah sughra. Dia mad silah sughra, cuman hukumnya masuk ke tabi'i, hukumnya saja ya. Jadi yang ada 2 harokat itu masuk ke hukum tabi'i ya, 2 harokat. Nah, coba diulang lagi, disempurnakan. Illa masya Allah sampai selesai. Baik, Ustazah.
illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Iya, Masya Allah. Mumtazah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair, Ustazah. Naam, ba'daha. Ustazah, Siapa ini? Umileni. Oke, Umilani, tafadhali. Di Halaman berapa? Surat Al-Kahfi ayat ke-8, Ustazah. Oke, silahkan. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ya, yang mana? Yang mad tabi'i sebutkan terlebih dahulu. Dinanya Ustazah wa inna matabi'i. Terus laja, ja matabi'i, ilu, lu matabi'i, ma matabi'i, alaiha, ha matabi'i, so'i, i matabi'i. Ya, coba diulang lagi. Sekali lagi. Wa inna wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ya, jadi diberikan ihtizaz ya, getaran pada pita suara. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Nah, seperti itu ya. Jadi ada getaran di pita suara. Coba diulang. Sekali lagi, afwan. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ya, bagus. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Selanjutnya ada siapa? Ada lagi? Kak Fitria, Kak Yati, Kak Ais. Sudah? Balik lagi. Kak Ais sudah? Udah tadi. Oke. Kak Yati sudah? Kak Fitria? Oh, suaranya putus-putus. Suaranya nggak jelas. Umi. Suaranya putus-putus ya? Fitria, Ustazah. Oh ya, oke. Kak Fitria. Silakan Kak Fitria. Surat Al-Ghoshiyah. Silakan. Ayat 1. Hal ataka hadisul Ghoshiyah. Ya. Ghoshiyah. Ghoshiyah. Nah, ulang. Bagus, Masya Allah. Ulang. Hal ataka hadisul Ghoshiyah. Nah, tanya terlalu panjang. Hal ataka ta. Nah, 2 harokat saja. Hal ataka hadisul Ghoshiyah. Ya. Al-Ghoshiyah. Al-Ghoshiyah. Ya. Ya. Ulang. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadisul Ghoshiyah. Ahsan. Mana yang matnya? Matnya ata. Terus. Hadisul Gho. Hadi. Di ya termasuk ya. Kemudian Ya, bagus. Ada lagi? Udah. Sudah. Masya Allah. Mumtazah Kak Fitria. Barakallahu fiik. Ya, sudah semuanya ya. Kak Ariyati sudah? Sudah ya? Insya Allah ya. Baik. Bentar ya.
Baik, sekarang untuk sifatnya alif ya. Sifatnya alif ini dia ada yang memiliki sifat ada ya. Alif juga punya sifat. Salah satunya alif memiliki sifat rohoah ya. Punya sifat apa? Rohoah. Ustazah. Apa? Rohoah itu bagaimana? Siapa yang tahu? Alir. Suara mengalir, Ustazah. Suaranya mengalir. Lawannya apa? Tawasud. Hah? Syiddah. Rohoah, tawasid sama apa? Lawannya Syiddah. apa? Syiddah. Syiddah. Lawannya apa? Syiddah ya. Syiddah. Tawasud itu gimana kalau tawasud? Tawasud di antaranya. Di antaranya, Masya Allah, Hasan. Ya. Kemudian kalau syiddah, itu gimana maksudnya? Suara tertahan, Ustazah. Suaranya tidak ada Mengalir. suara tertahan atau enggak ada suara angin ya. Jadi alif ini punya sifat. Sifatnya jahr, rokhawah, istifal, infitah, dan lin. Jadi ketika mengucapkan alif, pastikan antuna menyempurnakan panjangnya tersebut. Ya, panjangnya tersebut disempurnakan. Ya, biasanya itu mengikuti huruf apa? Alif itu kalau tebal ya, kalau tebal itu mengikuti huruf sebelumnya. Ya, kalau tebal. Jadi kalau dia ho misalkan ho, nah, alifnya juga harus jelas panjangnya. Ya, kemudian nggak boleh kue, nggak boleh gitu. Ya, kalau holi di kue, nah, itu alifnya nggak jelas. Ya. Ya. Nah, jadi yang kedua punya sifat rohoa. Lembut ya. Punya sifat lembut alif ini. Ya. Kemudian dia punya sifat istifal. Pada dasarnya alif itu tipis. Istifal. Istifal dia. Cuma dia bisa tebal di keadaan-keadaan tertentu. Contohnya pada lafzul jalalah. Ketika apa? Ketika fathah ditebalkan ya. Allah ada lafzul jalalah sebelumnya harokat fathah. Maka tebalkan. Kemudian infitah. Kalau mengucapkan alif jangan wallah. Jangan gitu ya. Hulidin yang enggak boleh ya. Harus terbuka. Meskipun untuk sifat ho-nya, sifat ho pada dasarnya dia itu punya sifat isti'la yang tidak memiliki sifat itba. Ya. Tapi ketika sudah ada alif tersebut juga tidak boleh ketika panjangnya alifnya itu di mana sih? Yang panjangnya itu tadi 2 harokat itu tadi alifnya. Ya, ketika 2 harokatnya itu tadi jangan diidbakan. Dan gitu ya. Kholidina fiha. Nah, ya. Kemudian punya sifat lin, lembut. Alif ini sifat aslinya lembut, ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah beberapa keadaan alif. Afwan Ustazah, Alif. boleh Ya, bertanya halo. Ustazah? Boleh bertanya Ustazah? Mengenai Ya. sifat alif tadi Ustazah. Bukannya sifat sidah itu ajid kotin bakat Ustazah. Berarti alif itu sidah Ustazah? Bukan. Seperti yang saya katakan pertama awal, bahwasanya alif dan hamzah berbeda. Jadi di penulisan mushaf Indonesia pada hamzah itu menggunakan alif memang, ya. Iya, baik Ustazah. Makanya itu dikasih harokat fathah. Kalau sudah ada harokat fathahnya, sudah bukan alif lagi namanya, tapi hamzah. Ya. Nah, begitu. Nah, kalau di penulisan rasem mushaf Utsmani Madinah itu hamzah
Alif itu di atasnya ada hamzah kotok, ada hamzah kotoknya, jelas hamzahnya. Tulisannya ada gitu. Ya. Nah, jadi yang punya sifat syiddah itu bukan alif, tapi hamzah. Aji dokotim bakat. Karena kalau alif itu enggak menerima harokat. Yang menerima harokat itu hanya hamzah. Tapi hamzah terkadang memakai badannya alif. Contohnya di mushaf kita Indonesia. Ya. Hamzah menggunakan badannya alif. Cuman dikasih harokat. Kalau alif aja, gundul, nggak ada harokatnya, nggak ada tandanya, itu alif pure. Mati alif itu. Nggak bisa divokalkan, nggak bisa suarakan gitu. Paham ya? Insya Allah paham, Ustazah. Nah, baik, Oke. Ustazah. Wajazakumullahu khaira. Baik. Mahrajnya ada di al-jauh. Ya. Hukumnya alif ketika menjadi al-jauh, ya. Hukumnya tabi'i, 2 harokat. Dan sifatnya apa saja? Jahr, rohoah, istifal, iftitah, dan lin. Ya. Baik. Nah, tadi kita sudah baca tuh. Ya. Contoh-contohnya sudah baca semua. Nah, di sini ada apa? Said tamhidinya alifun. Alif. Nah, lembut ya. Alifun. Makanya ketika nanti fa itu ya, ketika mengucapkan huruf fa-nya, pastikan fa-nya itu juga ada rohwahnya. Alif. Alif. Seperti fa itu kan huruf fa itu ada rohwahnya ya. Jadi ketika nanti di huruf muqatta'ah alif lam mim. Nah, ya. Maka apa? Dia lembut juga pengucapannya. Alif berkata, Allah berkata, kita mendengar, kita taat kepada Allah. Silakan dibuka surah An-Nisa ayat 59. Ikutin saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo itu ada yang hirrahmani. Ayo mad tabi'i 2 harakat. Diulang. 1, 2, 3 ulang. Bismillahi. Jangan panjang-panjang ya, mad ya. Mad tabi'i 2 harakat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ulang lagi semuanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في في شيء شيء فردوه فردوه إلى إلى الله الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا bukan ta ya, bukan ain, hamzah. Ta'wila. تأويلا Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Silakan ulang. ذلك خير وأحسن تأويلا Ya, bagus. Masya Allah. Santi. Ya. Baik. Coba di sini artinya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dalam kurung Al-Quran dan Rasul dalam kurung sunnahnya atau hadisnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Masya Allah ya. Jadi kita ketika berselisih pendapat, ya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan janganlah ya kita itu saling berantem dengan perbedaan pendapat, ya, sampai saling mencaci, saling memaki, ya. Kemudian mungkin ada yang benar tapi kasar dalam menyampaikan atau apa dalam menyampaikannya kurang sabar atau kurang apa, ya. Mungkin di rumah kita ada yang salah, ada anak-anak dan lain sebagainya, sehingga kita mencegahnya atau ngasih taunya itu kasar atau kasih taunya itu tidak dengan kasih sayang atau dengan kebencian, maka hal ini apa susah untuk menyentuh hati seseorang seperti itu, ya. Atau misalkan kita berbeda pendapat dengan suami atau siapa, tetangga dan lain sebagainya, apa kita lebih baik mengalah, ya, seperti itu. Nah, kalaupun itu terjadi pada diri kita ketika ada selisih pendapat atau apa, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, ya, seperti itu. Nah, 3 sumber yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-59 adalah Al-Quran, Sunnah, Rasul, dan Ulil Amr. Ya, Allah merupakan apa? Tuhan semesta alam yang memberikan apa? Al-Quran kepada seluruh manusia agar apa? Agar memberi kabar, ya, agar memberi kabar kepada kita, kabar bahagia, kabar gembira, kabar ketenangan, ya, kedamaian, agar kita menjadi manusia yang berakhlak, ya. Maka di sini
kita bisa dibedakan antara orang yang sudah menerima Al-Qur'an, kemudian mengamalkan Al-Qur'an sehari-hari, dengan yang belum bisa terbedakan. Mungkin yang belum bisa mengamalkan itu sifatnya seperti anak kecil, kurang dewasa dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya untuk dibaca secara pelafatannya, secara ditahsinkan saja, ya. Tapi ada yang lebih utama dari itu sebenarnya. Apa? Mengamalkan isinya, ya. Adapun ketika kita itu bertahsin, karena kita mengamalkan apa? Isi dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita warattilil Qur'ana tartila, ya. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan atau dengan tartil, ya. Seperti itu. Apa? Di sini kita bertahsin karena apa? Karena tentunya untuk beramal solih. Kita juga menuntut ilmu juga untuk beramal solih, ya. Di surah Al-Mujadilah diterangkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu derajatnya lebih tinggi dan juga orang yang berilmu, ya. Udah beriman, berilmu, Masya Allah. Ya, maka kalau kita tahsin, janganlah kita itu di dalam perasaan kita ada hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau kita belum bisa, biasanya pada orang-orang tahsin ya, ketika belum bisa ada keputusasaan gitu ya, atau berhenti atau merasa capek baca Quran seperti ini, ya udahlah baca Quran biasa. Nah, ini orang yang mengalami keputusasaan ya, maka kita harus bangkit. Kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus maju. Karena apa? Karena di sini pintarnya itu nanti itu urusan Allah, menjadi urusan Allah, menjadi rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kita itu diperintahkan oleh Allah, kita bisa melaksanakan perintah Allah agar beramal solih. Itu. Jadi jadikanlah meskipun Antuna di sini mengikuti kelas At-Tibyan, ya apa tujuannya? Kan aku udah bisa baca Quran. Misalkan ya di sini banyak udah bisa baca Quran. Kenapa kok perlu belajar At-Tibyan? Oh nanti biar aku bisa mengajar. Oh nanti aku bisa biar begini, bisa biar begini. Nah, itu semua bisa nanti ya dikesampingkan terlebih dahulu ya. Tapi ada yang dinomorsatukan, yaitu apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingin beramal soleh ya, dan amalan soleh ini tentunya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nanti bisa ngajar, adapun kita nanti bisa fasih dan bisa paham, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah nanti akan diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan kita itu nanti ketika mendapatkan ilmu, belajarnya istiqomah dan taat kepada gurunya, kepada peraturan-peraturannya, nanti Allah juga akan rubah kita, ya, sedikit demi sedikit, insya Allah Ta'ala. Sunnah, hadis, ya, Rasulullah SAW meninggalkan Al-Quran dan hadis, ya. Sunnah, maksudnya sunnah di sini apa? Perilaku Rasulullah SAW. Dan kita sebagai umat Muslim, kita senantiasa memohon kepada Allah agar bisa mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dan yang paling persis bisa menirukan ya Rasulullah SAW pada zaman sahabat itu adalah putra dari Umar bin Khattab ya, Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar ya. Hal ini sempat dinyatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya orang yang perilakunya itu seperti Rasulullah, sampai naik kudanya, menaiki kuda atau apa semuanya itu persis sama Rasulullah, itu adalah Abdullah bin Umar. Masya Allah. Ya, baik. Coba sekarang biar tidak saya saja yang membaca, silahkan Antuna yang baca. Yuk, mungkin dia sampai titik-titik ya, sampai yang ada titiknya yang ini, bolehlah dibaca. Siapa Kak? Afwan.
Boleh ya. Ya, Nomor Ustazah. 1, boleh sampai sini. Mana ini? Dari Bentar ya, mana, Ustazah? saya cari ini. Oke, mungkin Kak Ais ya. Sampai sini Kak Ais. Sampai yang saya tanda merah. Silakan. Oh, Dari ini ada atasnya. Ini aja ini. dari mana? Dari meskipun. Boleh. Ini ya, Meski, ini ya. ya. Oh, bukan meskipun Meskipun Kak. ada Bentar, afwan. Sebentar ya. Saya off-kan dulu ini. Loh, kok keluar? Astagfirullah. Dari sini, dari bukan meskipun, dari sumber utama ini. Nah, sampai sini ya. Silahkan. sumber utama dari hukum Islam adalah Al-Quran. Meskipun ada 3 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasul, dan Ijtihad, kedua sumber lainnya harus tetap mengacu pada Al-Quran. Ya, silakan lanjutkan. Sampai sini. Nomor 2 silakan. Ya. Apapun permasalahannya, maka solusinya bermuara pada Al-Quran. Ya, Masya Allah. Oke. Bentar, saya akan naikkan ke atas. Oke. Lihatan ya. Oke, yang ketiga silakan. Magic Bu. Sampai Qayyim. sini kayaknya. Iya. Heeh. Gimana Ustazah? Mm-mm. Jika Ibnu Qayyim berkata, umat Islam bersepakat bahwa apa yang dimasukkan hendaknya kamu mengembalikan kepada Rasul ialah mengembalikannya kepadanya pada masa hidupnya atau bagi para sahabat atau mengembalikannya kepada sunnahnya bagi semua umat setelah kewafatannya. Ya, baik. Selanjutnya, Ustazah, mm, mulai dan umat Islam pula bersepakat ini. dan umat Islam pula bersepakat bahwa mengembalikan perkataan yang diselisihkan kepada baginda dan kepada sunnahnya adalah terus diwajibkan walaupun beliau sudah tiada. Ibnu Katsir menyimpulkan dari sejumlah hadis, ulil amri adalah ulama, sedangkan secara umum ulil amri adalah umara dan ulama. Ya, silakan selanjutnya. Ini ya, dari sini. Silakan selanjutnya. Halo? Halo? Oke, dilewati aja kalau nggak ada. Siapa sekarang dilanjutin, ayo nomornya biar nomor. Ya, silakan. Ada yang mau baca lagi? Baik. Segala pedoman. Silakan. Segala pedoman, petunjuk, peraturan, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh amri tidak boleh bertentangan dengan hukum Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila menyimpang dari hukum, sudah selesai. Ya, apabila menyimpang. Apabila menyimpang dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, harus segera dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin pada hadis nomor 663 dengan judul, kalau bisa dilihat lagi. Oh, ini ya kakak yang tadi ya? Coba. Oke. Coba gantian Kak, gantian ya. Silakan selanjutnya. Ada lagi? Oke, dari sini dulu ya. Baik, di sini ya, tinggal sumber yang
yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ini adalah apa? Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amr ya. Allah ya memberikan kita Al-Quran dan peraturan-peraturan yang ada melalui Al-Quranul Karim agar bisa ditaati oleh seluruh manusia. Nah, kemudian di sini hadis ya merupakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada perkara yang berbeda pendapat ya, juga umat Islam bersepakat ya. Jika ada perselisihan apapun, ini dikembalikan kepada apa? Al-Quran dan hadis ya, dikembalikan kepada masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dikembalikan kepada sunnahnya seperti itu ya. Kemudian Ibnu Katsir juga menyimpulkan dari sejumlah hadis ya, ulil amr itu adalah ulama ya, sedangkan secara umum ulil amri itu umaro atau pemerintahan ya. Nah, di sini kita itu memang diharuskan untuk taat kepada pemerintah ya. Kalau pemerintah taat kepada ulama, taat kepada pemerintah. Akan tetapi kita harus melihat konteksnya ya. Apakah perintah-perintah tersebut tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya? Maka kita wajib untuk melaksanakan tugas tersebut, mentaati peraturan tersebut. Akan tetapi jika peraturan tersebut atau perintah tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita wajib menolaknya. Ya, jadi saya ulangi lagi kesimpulannya. Maksudnya sumber utamanya di surat An-Nisa ini ada pembagian sumbernya ya, pembagian sumber yang dibahas di sini ada apa? Ada Al-Quran, Sunnah, dan juga apa? Ulil amri ya. Nah, yaitu Al-Quran itu yaitu apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis juga apa yang diajarkan atau sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian apa? Ulama atau pemerintahan ya. Jadi di dalam surat An-Nisa kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri ya. Nah, kemudian jika ada perselisihan kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Dan menurut pendapat Ibnu Katsir ya, ulil amri di sini adalah ulama. Dan secara umum dan pendapat yang secara umum ulil amri di sini adalah apa? Umaro dan ulama, pemerintah dan ulama. Nah, perintah-perintah ulama atau ulil amri ini yang wajib kita ikuti adalah perintah-perintah yang mengandung hal yang positif, yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya ada yang belum baca, silakan dibaca Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Silakan. Kalau tidak ada, saya bacakan. Oh, iya, silakan. Silakan, Kak. Imam Nawawi. Saya tadi udah bisa, nggak apa-apa, baca lagi. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin pada hadis nomor 663 dengan judul bab yang beliau bawakan, wajib taat terhadap pemimpin kaum muslimin, selain dalam hal maksiat dan haram taat pada mereka dalam hal maksiat. Berikut hadis yang beliau bawa. Ani bin Umar an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala malal mar'il muslimi sam'an wato kecil banget ya. Wato sudah. ulang lagi. Boleh. Ani bin Umar
an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alal mar'il muslimis sam'u wa ta'ah bima ahabba wa kariha illa ayyumara bima'siyatin fa'in Amiro amira bima'siyatin bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, bagi setiap muslim wajib taat dan mendengar kepada pemimpin penguasa kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai atau dibenci, kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat. Muttafaqun alaihi. Nah, sepakat ya. Muttafaqun alaihi ini sepakat semua para alim ulama bersepakat bahwasanya hadis ini apa? Benar ya, sahih. Nah, baik. Bagi setiap muslim wajib taat dan mendengar kepada pemimpin atau penguasa. Ya. Pada penguasa kaum muslimin dalam hal yang disukai atau yang tidak disukai. Kita wajib apa? Taat, ya. Kecuali dalam hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diperintahkan dalam hal maksiat, maka kita tentu tidak boleh menerimanya, ya, dan tidak boleh mentaatinya. Nah, di sini kalau kita jabarkan ke dalam thalabul ilm, maka di sini yang menjadi pemimpin itu misalkan ada lembaga. Ya, kalau kita yang kecil lah, yang paling kecil lah, misalkan kita ukur dari yang paling kecil dulu. Ada lembaga, kita harus taat dengan peraturan lembaga. Kemudian di majelis ilmu, pemimpinnya siapa? Guru. Taat kepada gurunya selama perintahnya tidak bertentangan dengan maksiat. Ya, tidak bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di rumah pemimpinnya siapa? Suami. Bisa istri, suami istri ya, atau kalau istri ya, istri suami pemimpinnya. Kalau anak, ibu, ayah. Nah, ini di lain konteks kedua orang tua ya, masih pemimpin aja kita udah harus taat sama pemimpin. Apalagi birrul walidain, nanti diusut-usut lagi malah harus ketaatan itu sampai apa? Taat sampai bahkan setelah wafat pun kita wajib taat kepada kedua orang tua kita, ya. Contohnya silaturahim kepada saudara-saudara atau famili kedua orang tua. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di kampung siapa pemimpinnya? RT, RW. Benar nggak, akhwat? Nah, ya kan? Kemudian kalau di negara, pemerintah. Nah, jadi di sini itu pemimpin, yang namanya pemimpin, selama pemimpin itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mentaati perintah tersebut. Ya, mulai dari yang terkecil lah, akhwat. Mulai dari terkecil ya. Kita itu kesopanan itu mulai dari terkecil. Biasanya ada di halaqah-halaqah. Ya, mungkin halaqah Quran ya. Atau punya anak nih. Siapa punya anak atau cucu yang sedang menempuh pendidikan. Pendidikan halaqah Quran, mungkin nggak masuk, nggak diizinkan. Nah, sedangkan peraturannya harus izin dan lain sebagainya. Nah, ini secara adab thalabul ilmi memang harus ya kita taat ya. Nah, di sini juga bisa diukur seperti itu, taat kepada pemimpin, peraturan-peraturan itu yang ada pun kita harus taati. Makanya itu ya, namanya taat itu memang level tinggi taat ini. Ketaatan itu level tinggi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat ini. Itu tadi taat kepada Allah,
dia akan takut kepada Allah dimanapun berada. Jadi bukan hanya kita apa ya, menjalankan perintah Allah, oh iya aku udah sholat, oh iya aku udah puasa, udah menjalankan rukun Islam yang kelima. Tapi apa? Tapi adab-adabnya kurang. Ya seperti misalkan kita tidak punya SIM, mengendarai motor, mengendarai mobil. Nah itu juga termasuk kita tidak beradab ya. Tidak berakhlak mulia. Nah seperti itu ya. Nah atau pakai helm, kita suka nggak suka, namanya juga di jalan kita harus pakai helm kalau naik motor. Nah seperti itu. Kita juga harus mendisiplinkan diri kita untuk menjadi orang yang taat. Nah, di sini perintah tersebut disepakati oleh para ulama semuanya, muttafaqun alaih ini semua ulama bersepakat. Nah, ya, ini tentang syair tadi ya, syair tamhidi di mana syairnya tadi tentang ketaatan kepada Allah. Dan di sini saya selipkan surah An-Nisa ayat 59 dan juga apa? Hadis dari Imam An-Nawawi. Nah, kesimpulannya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada apa? Pemimpin ya. Di sini pemimpin ada dua, ada ulama, ya, ada umaro, ada pemerintahan. Nah, itu tadi yang saya bahas, ulama ya mengarang kitab-kitab adab akhlak ya, atau ulama telah mengajarkan halakoh-halakoh Quran. Kita harus mentaatinya seperti itu ya, akhwat ya. Nah, kemudian apalagi jika ada perdebatan, ada perselisihan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhwat ya. Dan tidak boleh kita mentaati perintah-perintah yang bertentangan dengan apa? Larangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan seputar makhraj atau sifat huruf? Kita kembali lagi ke tajwid. Coba kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Oke. Huruf alif sama hamzah merupakan huruf yang sama atau tidak? Tidak. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya kalau alif untuk tanda mat, Tidak kalau berharakat, hamzah sedang hamzah berharakat. huruf hijaiyah. Gimana? Kalau alif itu selamanya mati, tidak Mati, bisa ya. menerima Harakat. harokat. Kalau hamzah bisa Berharakat. menerima harokat. Menerima harakat. Bentuk hamzah. Siapa yang tahu bentuk hamzah? Ain, Untuk hamzah kepala ain. kepala ain. Diambil dari kepala ain. Peletak huruf hamzah pertama siapa? Siapa? kurang tahu. Imam Khalil Ahmad Al-Farahi. Khalil. Al-Farahidi. Ya. Insyaallah. Dan peletak hamzah pertama Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi yang diambil dari kepalanya huruf ain. Naam. Baik, karena sudah jam 3, insyaallah karena kitabnya sudah belum datang ya, akhwat ya. Jadi kita belum bisa baca sampai selesai syairnya. Ini di sini yang pesan siapa saja? Apa pesan semua? Alhamdulillah sudah Ustazah. Kalau Bukan. saya udah Tapi belum datang sampai ya? semua. Belum sampai. Ya, saya berharap pegang kitabnya semua karena saya tidak nge-share PDF-nya, akhwat ya. Saya punya PDF-nya. Insya Allah saya punya tamhidi ini, tapi saya tidak share karena tidak diizinkan ya oleh penulisnya ya. Penulisnya atau pengarangnya Atibian ini tidak mengizinkan. Jadi saya tidak berani. Nah, akhwat beli ya kitabnya ya. Insya Allah nanti kalau beli lebih berkah ilmunya. Dan insya Allah berkah. Ya, oke. Mungkin nanti kalau misalkan pekan depan atau apa mungkin ada teman-teman yang apa beli bisa disorotkan ya, bisa disorotkan. Seperti itu ya. Atau nanti menulis mungkin
Menulis akan saya fotoin ya, terus nanti menulis ya di grup ya. Itu, Allah. Iya, Ustazah. Beserta artinya kalau nanti ada artinya di ini. Oke. Baik, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya ucapkan ini terutama ya berpengaruh untuk diri saya pribadi dan menjadi menjadi kebaikan terutama untuk diri saya pribadi dan juga kemanfaatan pertama untuk diri saya pribadi dan juga untuk keluarga saya dan tentunya semoga untuk Antuna semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi juga berkah dan juga bisa Antuna bisa memahaminya dan juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya pun yang menyampaikan di sini merupakan manusia biasa yang tentunya butuh doa dari Antuna semua ya. Semoga saya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah doa ini kembali kepada Antuna semua. Thayyib, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita cukupkan halaqah kita. Akhtatim halaqana bihamdillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan kepada sahabat semua yang hadir. Insya Allah sampai jumpa pekan depan. Sehat selalu ya sahabat semua. Terima kasih Umi.